kedua kejadian atau lebih tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan atau tidak mempengaruhi satu sama lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang majemuk yang saling lepas. Dimana di sini ada soal dua buah dadu dilemparkan bersamaan, temukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 dan 7. Di sini diketahui atau ditanya dua kejadian di mana munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7. Kita misalkan munculnya mata dadu berjumlah 4 itu sebagai kejadian pertama, misalnya kita namakan sebagai PA. Nah, di mata dadu yang munculnya berjumlah 4 itu kita tahu bisa 1 dan 3, 2 dan 2, dan juga 3 dan 1. Nah, jadi di sini ada 3 kemungkinan. Jadi bisa ditulis 3 per 36, di mana 36 ini melambangkan semesta dari dua buah dadu, yaitu 6 kali 6. Nah, kemudian kita misalkan munculnya mata dadu berjumlah 7 itu sebagai kejadian kedua, yaitu PB. Nah, untuk peluang mata dadu berjumlah 7 itu ada 1 dan 6, 2 dan 5, 3 dan 4, 4 dan 3, 5 dan 2, dan juga 6 dan 1. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 kejadian, maka ini bisa kita tulis sebagai 6 per 36. Maka apabila kita sudah mencari kejadiannya, kita gunakan saja karena B benar PA ditambah PB. Nah, berarti karena ini PA-nya adalah 3 per 36, tambah PB-nya 6 per 36. Nah, itu sama dengan 9 per 36 atau bisa kita kecilkan menjadi 1/4. Maka peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau 7 adalah 1/4. Jadi untuk soal selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah kartu diambil secara aktual dari satu set kartu ini. Tentukan peluang kartunya kartu berupa hati atau angka 7. Nah, di sini kita mempunyai dua kejadian, yaitu kartunya kartu berupa hati dan hati dan angka 7. Nah, jadi di sini kita bisa misalkan perandaran kartu hati sebagai kejadian pertama itu kita namakan sebagai PA. Di mana perandaran kartu berupa hati itu ada 13, karena di satu set kartu remi itu ada 13 kartu hati. Jadi kita bisa misalkan ini 13 per di satu set kartu remi itu ada 52 kartu, maka di sini pakai 52. Nah, untuk kejadian selanjutnya itu ada angka 7. Misalnya kita misalkan ini dengan BB, di mana karena angka 7 kita mengetahui bahwa di satu set kartu remi itu ada 4 angka 7, di mana salah satunya itu adalah kartu angka 7 hati. Maka karena hatinya sudah dimasukkan di sini, kita harus kurangi 4 dengan 1, mana 7 hati itu sudah dihitung di kejadian A. Maka ini kita bisa tulis dengan 3 per 52. Maka kita masukkan saja ke rumus B A kirisan B sama dengan PA ditambah B. Jadi sekarang kita sudah tambahkan 13 per 52 ditambah dengan 3 per 52, di mana ini menghasilkan 16 per 52 atau bisa kita kecilkan menjadi 4 per 13. Maka peluang terambilnya kartu berupa hati atau angka 7 adalah 4 per 13. Kemudian peluang majemuk tidak saling lepas. Peluang majemuk tidak saling lepas adalah suatu kejadian yang terjadi secara bersamaan. Jadi soal pertama itu dalam sebuah kotak terdapat 10 kartu yang sama, dipilih nomor 1 sampai 10. Jika diambil selembar kartu, berapa peluang terambilnya bernomor ganjil dan prima? Jadi ganjil itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Terus yang prima 2, 3, 5, sampai 7. Jadi NA-nya itu sama dengan 5. Terus NB-nya sama dengan 4. Kemudian kita cari irisan NA dan NB, yaitu ada 3, 5, sampai 7. Jadi
N A irisan B sama dengan 3. Terus NS-nya itu NS-nya sama dengan 10. Kemudian masuk ke rumus B gabungan A gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B sama dengan 5/10 ditambah 4/10 dikurang 3/10 sama dengan 6/10. Jadi soal kedua itu pada kelengkapan sebuah dadu berapa peluang munculnya mata dadu bilangan genap atau kelipatan 3. Jadi bilangan genap itu ada 2, 4 sama 6. Kemudian kelipatan 3 sama 6. Terus kita cari NA-nya. NA sama dengan ada 3. Terus NB-nya ada 2. NB ada 2. Terus kita cari NA irisan D. Terus itu ada 6. Jadi sama 1. Terus NS-nya itu ada 6. Kemudian kita lanjut ke rumus P gabungan B sama dengan PA tambah PB dikurang PA irisan B. Terus 3/6 ditambah 2/6 dikurang 1/6. Jawabannya itu adalah 4/6. Oke, peluang majemuk saling bebas adalah ketika kejadian A dan kejadian B itu tidak saling terpengaruhi. Begitu juga kejadian B dan kejadian A tidak saling mempengaruhi. Jadi istilahnya kayak peluang independen gitu. Jadi mereka masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal peluang majemuk bebas. Di sini ada pertanyaan sebuah dadu dan sekeping mata uang dilempar bumi satu kali secara bersamaan. Tentukan peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan gaji pada dadu. Jadi di sini kita bagi dua kasus dulu, gambar pada mata uang dan bilangan gaji pada dadu. Di sini ini jadi kasus A, ini jadi kasus B. Oke, di sini kita tulis yang A dulu. Gambar pada mata uang di sekeping mata uang berarti 1 ya. Kita tulis gambar berarti ini 1. Terus NS-nya itu 2, angka gambar. Terus untuk kasus B bilangan gaji pada dadu. Ini bilangan gaji pada dadu berarti 1, 3, 5. Berarti ada 3. NS-nya untuk NS-nya dadu adalah 6. Nah ini untuk kita klasifikasi. Terus kita masuk ke cara menunjukkan peluangnya. Di sini kita pakai rumus peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah jadi ini kita tinggal pakai cara peluang, yaitu NA per NS dikali yang tadi NB. Kita buat NB dan kita buat NB per NS. Jadi kita tinggal masukin makanya dari tadi NA di sini adalah 1 yang gambar tadi. Terus NS-nya adalah 2 dikali NB di sini adalah 3 dan NS-nya adalah 6. Hasilnya adalah 3/12 atau 1/4. Jadi untuk pertanyaan kedua, di sini ada pertanyaan pada percobaan menarik satu kartu dari satu set kategori secara acak dan pengetosan sebuah dadu. Tentukanlah peluang untuk memperoleh kartu kerajaan dan angka prima pada pengetosan sebuah dadu. Oke, untuk pertanyaan ini sebenarnya sama aja kayak yang tadi. Cuma di sini kita pakai kartu bris ya, jadi mungkin lebih baru untuk teman-teman. Di sini cara yang pertama, langkah yang pertama kita itu pisahkan dulu yang mau mencari peluangnya, yaitu memperoleh kartu kerajaan
K1. Jadi NS-nya adalah 52. Lanjut untuk NB-nya yaitu yang angka prima pada satu dadu itu ada 2, 3, 5. Berarti ada 3 ya. Terus untuk NS-nya yang kedua di dalam sebuah dadu itu punya 6 semesternya. Jadi kita udah memperoleh NA dan NS, kita masuk ke rumusnya. Rumus peluang A irisan B sama dengan, masih ingat teman-teman, rumusnya adalah peluang A dikali peluang B. Nah ini, jadi kita tinggal masukin aja nih. Untuk rumus peluang seperti yang udah pernah kita pelajari, NA per NS kali NB per NS. Kita masukin aja nih, NA-nya itu 12, NS-nya 2, dikali NB-nya 3, NS-nya 6. Nah, itu kan bisa banget, teman-teman bisa sederhanain dulu nih. Menjadi 3 per 13 kali setengah. Nah, kalau yang ini teman-teman bisa mengerjakan, jawabannya adalah 3 per 26. Ini dia teman-teman caranya. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian A yang bergantung dengan kejadian B. Jadi misalnya peluang kejadian A ini terjadi jika kejadian B turut terjadi juga. Oke, jadi kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini dikatakan sebuah dadu dilemparkan satu kali dan diketahui mana dadu yang muncul adalah ganjil. Maka di sini kejadian A kemudian itu ada 1, 3, dan 5. Maka peluangnya 3 per 6 dan 2. Lalu ditanya tentukan peluang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Nah, di sini mata dadu yang lebih dari 4 itu berarti kejadian yang B. Mata dadu yang lebih dari 4 itu ada 5 dan 6. Maka di sini jadi 2 per 6 atau 1 per 3. Lalu kita masukkan PA irisan B. Kalau digabungin jadi dia yang lebih dari 4. Dan ganjil. Maka jawabannya cuma 5. Jadi 1 per 6. Lalu kita masuk ke rumus peluang majemuk yang bersyarat. T A itu A irisan B per PA sama dengan 1 per 6 per 1 per 2 sama dengan 1 per 6 kali 2 per 1 sama dengan 1 per 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini dikatakan dua buah dadu dilempar tinggi bersama, terus ditanyakan tentukan peluang muncul jumlah buah dadu yang lebih besar dari 9 dengan kejadian bersyaratnya itu merupakan dadu pertama yang muncul itu harus 5. Nah, jadi kita cari dulu kejadian kalau muncul pertama itu berarti jumlah mata dadu yang muncul itu 5 yang pertama. Maka di sini sekarang itu yang terjadi
3.